Salam kecerdasan, kawan-kawan. Ya. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya, Si Ho Tang Mersoid. Ya. Topik kali ini adalah tentang hukum pidana, yaitu ilmu hukum pidana. Baik, silakan tonton ya, silakan subscribe, silakan like, tonton ya, dan share. Baik, saya akan masuk tentang ilmu hukum pidana. Nah, kalau kita mempelajari ilmu hukum pidana, maka yang pertama sekali di situ adalah apa itu tugas dan interpretasi. Di situ akan dijelaskan tugas dan interpretasi. Ya. Baik. Nah, apa sebenarnya tugas ilmu hukum pidana? Tugasnya adalah mempelajari hukum pidana pada suatu saat yang berlaku pada suatu negara, ya, untuk menjelaskannya, menganalisisnya, menyusun dan menyusunnya secara sistematis. Nah, jadi kalau dikatakan hukum yang berlaku pada saat tertentu di suatu negara, nah itu adalah hukum positif. Hukum positif namanya. Ya, ingat itu pelajaran di dalam ilmu hukum ya. Nah, jadi dengan demikian objek daripada tugas ilmu hukum pidana itu adalah hukum pidana positif ya. Jadi hukum pidana positif itu adalah hukum pidana yang sedang berlaku sedang berlaku di suatu negara. Nah, jadi bukan pernah atau bukan akan datang, tetapi sedang. Ya, itulah hukum positif itu. Nah, menurut Profesor Satohit Kartanegara, bahwa yang dipelajari ilmu hukum pidana adalah asas-asas yang menjadi dasar daripada peraturan ya yang berlaku, ya, peraturan yang sedang berlaku. Makanya tadi dikatakan objeknya adalah hukum pidana positif ya. Nah, jadi kemudian asas-asas itu akan mencari hubungan ya, antara satu asas dengan asas yang lainnya ya. Itu dia. Nah, menurut pakar hukum pidana namanya Profesor Simons dan Van Hamel ya. Nah, tugas daripada ilmu hukum pidana bukan hanya mempelajari hukum pidana positif, ya, bukan hanya mempelajari hukum pidana positif, tetapi harus diperluas dengan mencari sebab-sebab kejahatan, ya, sebab-sebab kejahatan. Nah, jadi tadi kan sudah dikatakan Mulyatno bahwa objek daripada hukum, tugas daripada ilmu hukum itu adalah hukum pidana positif. Nah, diperluas lagi oleh Profesor Simon dan Van Hamel. Mereka mengatakan bahwa tugas ilmu hukum pidana bukan hanya mempelajari hukum pidana positif atau hukum yang sedang berlaku ya di suatu negara, tetapi juga meliputi etiologi kejahatan. Etiologi kejahatan itu adalah sebab-sebab kejahatan. Ya, dan pemberantasan kejahatan. Jadi dengan demikian, tugas ilmu hukum pidana menurut Simon dan Van Hamel adalah yaitu objeknya hukum pidana positif dan kriminologi ya. Baik itu kriminologi dalam arti luas dan kriminologi dalam arti sempit. Nah, jadi itu yang namanya sebab-sebab kejahatan atau etiologi kejahatan ya. Jadi itu mempelajari kriminologi ya. Nah, yang ketiga, menurut Profesor Mulyatno, tugas hukum pidana itu adalah menyelidiki pengertian hukum positif. Nah, selalu hukum positif ya. Selalu hukum positif. Dalam hal ini ada 3 fase, yaitu
fase interpretasi, ya, konstruksi, dan sistematisasi. Itu dia. Nah, sekarang kita lanjut dulu tentang interpretasi ini. Apa itu interpretasi? Interpretasi adalah penafsiran, ya. Nah, sekarang menurut Mulyatno bahwa yang dimaksud interpretasi, ya, dia adalah sebagai metode, ya, dia adalah sebagai metode. Jadi interpretasi ini sebagai metode, maka interpretasi diperlukan untuk mengetahui pengertian objektif tentang apa yang termaktub pada materi suatu peraturan hukum. Jadi dengan penginterpretasian maka diketahuilah pengertian yang sebenarnya. Jadi kalau dikatakan interpretasi, ya, interpretasi itu adalah untuk mengetahui pengertian yang objektif, ya, objektif tentang apa yang dimaksud, apa materi, ya, atau substansi dari suatu peraturan hukum itu, ya. Jadi pengertian yang objektif tentang apa, misalnya tentang malam, ya, apa, tentang pemberatan apa. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang kedua, apa dasar perlunya interpretasi ini? Apa dasar perlunya, ya? Nah, interpretasi didasarkan karena kekurangjelasan dari suatu peraturan hukum. Jadi suatu peraturan itu pada dasarnya memang sudah ada penjelasannya, tetapi terkadang, ya, begini, perkembangan masyarakat itu lebih cepat daripada perkembangan hukum itu. Jadi perkembangan masyarakat sudah progresnya sangat cepat, tetapi hukum lamban dia. Nah, jadi di sini diperlukan apa? Terkadang timbullah kekurangjelasan. Nah, untuk mengetahui supaya jelas, maka diperlukanlah interpretasi. Nah, yang ketiga, interpretasi sebagai tujuan. Nah, interpretasi merupakan tindakan untuk memperluas penggunaannya. Nah, mengapa harus diperluas? Karena begini, tadi kan saya katakan bahwa suatu peraturan hukum itu selalu ketinggalan, selalu konservatif dibandingkan dengan perkembangan masyarakat. Nah, jadi, disitulah di samping kekurangjelasan oleh karena perkembangan masyarakat juga hukum itu selalu ketinggalan, maka diperlukanlah juga perluasan pengertian, ya, pengertian daripada suatu peraturan pidana. Kami contoh, ya, yang dimaksud dengan lapangan itu misalnya apa, ya? Lapangan terbuka, ya. Apakah juga meliputi jalan, apakah juga meliputi jembatan dan lain-lain, ya, itu dia. Nah, itu tentang pengertian, ya. Kemudian sekarang jenis-jenis interpretasi, ya. Nah, dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa metode interpretasi. Ya, ada interpretasi bahasa atau gramatikal. Nah, ini penafsiran yang disandarkan pada kata-kata yang dipakai sehari-hari, ya, namanya gramatikal atau bahasa. Nah, pengertian yang bahasa sehari-hari ini bisa didasarkan pada kearifan lokal, ya, nasional maupun internasional. Nah, yang penting bahasa atau kata itu sudah berterima di masyarakat atau pakar. Nah, contohnya begini, pernah ada satu penafsiran tentang bagaimana menghukum seorang laki-laki yang bejat, ya, yang menghamili pacarnya tetapi tidak mau bertanggung jawab. Padahal itu didasarkan pada suka sama suka dan sudah dewasa, sama-sama dewasa, ya.
Nah, sulit untuk menghukumnya. Maka ada satu keputusan hakim mengatakan bahwa, maaf kalau dikatakan bahwa alat kelamin perempuan itu di kadang-kadang timbul pleset itu menjadi benda, ya, benda. Itu kan benda. Benda. Tetapi di dalam hukum ada pengertian benda. Benda menurut hukum adalah segala sesuatu yang berharga bagi subjek hukum, ya, dan dapat dinilai. Nah, kebetulan hakimnya berasal dari suatu daerah tertentu di mana dia juga memahami kata benda ini adalah kalau dipelesetkan di dalam bahasa budayanya adalah juga alat kelamin perempuan. Maka berdasarkan itulah, ya, berdasarkan bahasa pelesetan itu dia menghukum si laki-laki dengan cara apa? Bahwa si laki-laki itu sudah menipu benda, ya, benda sudah menipu benda atau menipu alat kelaminnya. Kalau dalam bahasa daerah itu disebut bonda, ya. Kemudian interpretasi logika, yaitu penafsiran yang didasarkan pada akal dan pikiran yang objektif untuk mencari perbandingan antara peraturan hukum. Nah, di sini diperlukan beberapa peraturan hukum, lalu dicarilah pengertian yang objektif untuk itu, ya. Jadi misalnya pengertian apa itu disebut dengan dewasa atau sudah bisa melakukan tindakan hukum misalnya. Kalau kita lihat misalnya ada peraturan tentang undang-undang lalu lintas, misalnya usia 17 tahun itu sudah bisa memiliki SIM. Usia bisa menonton film dewasa itu misalnya 17 tahun, ya. Usia batas untuk melakukan sesuatu adalah 17 tahun, maka diperlukanlah di situ penafsiran bahwa 17 tahun itu dianggap sudah bisa melakukan tindakan hukum, ya, secara mandiri. Kemudian yang ketiga, interpretasi sistematik. Ya, sistematik itu penafsiran yang mendasarkan pada sistem hukum itu, ya, dengan menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lain dari peraturan dimaksud, ya. Penafsiran sistematik itu masih di dalam satu peraturan dia, tetapi perlu dihubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, ya, perlu dihubungkan. Itulah sistematiknya. Jadi misalnya apa itu pengertian membantu melakukan misalnya, itu kan membantu melakukan itu kan ada misalnya di dalam pasal tertentu, ya. Nah, kemudian di pasal yang lain juga bisa timbul hal-hal membantu. Nah, itulah dihubungkan sebenarnya, ya. Oke. Jadi itu masih dalam satu peraturan. Kemudian yang 4, interpretasi sejarah. Itu penafsiran yang didasarkan atas sejarah pembentukannya. Nah, ini terbagi dua, yaitu res historis interpretasi, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah pertumbuhan suatu undang-undang. Pertumbuhan. Nah, yang kedua, wets historis interpretasi, yaitu penafsiran yang berdasarkan sejarah pembentukan undang-undang untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pembentuk undang-undang. Nah, kita ambil contoh tadi saya katakan, awalnya adalah wets. Di dalam pembentukan undang-undang itu yang dimaksud dengan ini, ya, adalah begini. Tetapi di dalam perkembangan selanjutnya itu bisa saja meluas dia, bisa meluas. Nah, itulah berdasarkan res historis atau sejarah pertumbuhannya, ya. Jadi dulu yang dimaksud dengan benda itu misalnya pada awalnya adalah segala sesuatu benda
yang dapat dinilai dengan uang dan dapat diraba misalnya. Tetapi sekarang pengertian tentang benda itu sudah juga meliputi tentang hak intelektual yang tidak dapat diraba, ya. Nah, itu dia contoh, ya. Kemudian interpretasi teleologik, yaitu penafsiran yang didasarkan atas tujuan apa yang hendak dikehendaki pembuat undang-undang ketika membuat undang-undang. Nah, teleologik, tele jauh, teleologik. Nah, jadi suatu peraturan yang sekarang bisa menjangkau akan datang. Bisa menjangkau akan datang. Nah, contohnya dulu pada waktu KUHP kita ini dibuat oleh pemerintah kolonial, ada upaya-upaya untuk mencegah agar orang-orang pribumi laki-laki tidak mengawini perempuan Belanda, ya. Maka dibentuklah larangan kawin lari, ya, larangan kawin lari. Jadi larangan kawin lari di dalam KUHP itu kan menjangkau jauh dia, sehingga sampai sekarang perbuatan kawin lari itu dianggap pidana sebenarnya, padahal di dalam kultur kita itu dibolehkan sebenarnya. Nah, kemudian interpretasi ekstensif, ya, yaitu penafsiran untuk memperluas dari peraturan yang termaktub di dalam suatu undang-undang. Ya. Nah, misalnya begini, ada keputusan Mahkamah Agung Belanda tentang tanah. Tanah adalah setiap lapangan terbuka, termasuk jembatan. Nah, termasuk jembatan. Kemudian pencurian. Pencurian itu biasanya kalau menurut KUHP adalah mengambil dengan tangan. Nah, contohnya ini saya ambil, saya kantongi, tidak saya bayar, ya, atau saya ambil punya orang, saya tidak permisi, lalu saya kuasai, itu namanya pencurian. Tetapi perkembangan selanjutnya menurut perkembangan zaman ada pencurian arus listrik. Bagaimana mungkin kita mencuri arus listrik? Nah, artinya apa? Memasukkan arus listrik secara tidak sah untuk penerangan rumahnya atau kepentingan lain secara tidak sah, itu dianggap pencurian. Ya, dianggap pencurian. Nah, jadi mengalirkan listrik tanpa meteran atau tanpa melalui perusahaan listrik negara itu termasuk pencurian. Padahal itu tidak bisa kita pegang arusnya. Ya. Jadi demikian juga dengan apa? Apabila kita memakai kendaraan orang lain tanpa izin, maka itu namanya pencurian bahan bakar minyak. Nah, coba kita bayangkan, ya. Kan ada yang hilang, kita memakai kendaraan orang lain, ya, maka bahan bakarnya akan hilang, akan habis beberapa sekian liter misalnya atau ukurannya. Nah, tanpa izin, lalu kita kembalikan kendaraannya. Kendaraannya enggak kita curi, yang dicuri adalah bahan bakar minyaknya. Ya. Nah, itulah memperluas, ya, memperluas. Nah, kemudian ada interpretasi analogi, yaitu penafsiran yang berdasarkan atas jalan pikiran mempersamakan, yaitu penafsiran yang ada itu yang ada diperlakukan terhadap perbuatan yang tidak diatur, ya, dengan tegas dalam suatu undang-undang. Jadi namanya analogi, ya, dianalogikan, dipersamakan. Jadi misalnya begini, gandum itu bisa dipersamakan dengan beras karena sama-sama merupakan kebutuhan pokok. Nah, itu dia, kebutuhan pokok. Tapi dalam hukum pidana, misalnya, sudah jelas itu di dalam pasal 1, ayat 1 bahwa analogi itu dilarang. Analogi itu dilarang. Ya, kalau analogi itu dibolehkan, maka kacau hukum. Ya, setiap tindakan nanti bisa dipersamakan. Setiap tindakan bisa dipersamakan. Maka dalam hukum pidana, sudah jelas yang dapat dihukum itu adalah perbuatan apa yang dinyatakan secara tegas dalam undang-undang. Ya, tapi analogi itu adalah mempersamakan, ya. Jadi ada contoh begini, yang ada yang perdebatan mengatakan bahwa memasukkan aliran listrik tanpa izin itu dianggap analogi. Nah, sampai sekarang itu pro kontra, ya, tentang hal tersebut. Nah, jadi
Oke, itulah macam-macam atau jenis-jenis interpretasi. Baik, saya lanjutkan. Timbulnya interpretasi ini dalam lapangan pengetahuan hukum pidana itu disebabkan tidak lengkapnya interpretasi atau penafsiran autentik, ya. Nah, interpretasi yang resmi, Tapi walaupun terkadang interpretasi resmi sudah ada, kan? Perkembangan masyarakat bisa membuat pendudukan lagi interpretasi tertentu, ya. Jadi sudah saya katakan tadi, hukum memang selalu ketinggalan bila dibandingkan dengan perkembangan masyarakat, ya. Nah, kita ambil contoh. Misalnya begini, apakah yang dimaksud dengan luka berat? Ya. Nah, pengertian luka berat sebenarnya bukan hanya luka serius yang mengakibatkan korban itu sekarat. Bukan, ya mau mati, bukan itu aja. Tetapi dapat juga digolongkan tidak dapat lagi mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Ya. Atau dia menjadi cacat atau koma selama 4 minggu, ya. Nah, jadi pengertian tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik itu misalnya luka serius, ya, di jari ini luka serius pada pemain gitar sehingga dia tidak bisa lagi main band padahal dia adalah grup band, ya. Dia bisa berjalan, dia bisa makan dengan tangan kanan, bisa tertawa, bisa kemana, tetapi dia tidak bisa lagi main gitar, ya, tidak bisa lagi main gitar karena ada luka yang serius. Maka itu termasuk yang dimaksud dengan luka berat, ya. Nah, jadi misalnya juga luka berat itu menganiaya seorang sopir misalnya pada kaki kanannya sehingga ketika itulah dia tidak bisa lagi membawa kendaraan sebagai sopir dia sekian lama, ya, sekian lama. Itu juga termasuk luka berat. Nah, menganiaya seorang guru atau dosen misalnya sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara, ya, suara sekian lama atau 2 minggu, itu juga termasuk luka berat. Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi melakukan pekerjaan utamanya, ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan luka berat. Itulah penafsiran itu berkembang dia, ya. Tapi pada awalnya luka berat itu yang dimaksud adalah sepertinya koma, ya, koma dia. Tapi pengertian luka berat sekarang sudah berbeda seperti apa yang saya katakan tadi. Baik, sampai di sini penjelasan saya tentang ilmu hukum pidana. Sekian dan terima kasih. Salam kecerdasan. Oke.